Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Intania Zaina Nurhuda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi biologi kelas 11 mengenai sel yang ada pada kompetensi dasar 3.1. Nah, untuk kali ini kita akan menjelaskan mengenai sejarah sel, kemudian mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, kemudian perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai komponen apa saja yang ada pada sel. Yang akan pertama kali kita bahas ialah mengenai sejarah sel. Nah, sel pertama kali istilah sel diungkapkan ialah oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Beliau mengamati suatu jaringan gabus pada sel tumbuhan. Ya, pada tumbuhan, sel gabus ini dilihat oleh beliau itu terdiri atas rongga-rongga kosong sehingga beliau menyebutnya sebagai selula. Disitulah istilah sel pertama kali diungkapkan. Kemudian pada tahun 1838 dan pada tahun 1839 dua orang ilmuwan asal Jerman yaitu Theodor Schwann dan Matthias Jakob Seiden, beliau berdua yang mengungkapkan mengenai teori sel, yaitu bahwa seluruh makhluk hidup atau organisme itu terdiri atas sel-sel, di mana di sini terdapat penjelasan mengenai sel, yaitu sel merupakan unit terkecil struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Nah, kita di sini dapat melihat bahwa sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Yang dimaksud dengan struktural di sini yaitu pada sel terdiri atas bagian-bagian dan memiliki fungsi-fungsi untuk melakukan suatu aktivitas kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalian bisa melihat di sini ada kedua gambar. Kita mengetahui bahwa salah satu contoh dari sel prokariotik yaitu sel bakteri. Kemudian di sini kita juga memiliki salah satu contoh dari sel eukariotik yaitu sel tumbuhan. Nah, apa perbedaan dari kedua sel ini? Yang pertama, kita tahu ketika kita membahas mengenai materi kingdom Archaebacteria dan Eubacteria, bahwa pada sel prokariotik dia belum memiliki membran inti sel, ya. Sedangkan pada sel eukariotik dia sudah memiliki membran inti sel. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua ialah organel penghasil energi yang dimiliki oleh kedua sel tersebut itu berbeda. Pada sel prokariotik, penghasil energi dihasilkan oleh suatu organel bernama mesosom, sedangkan pada sel eukariotik penghasil energinya dihasilkan oleh suatu organel yang disebut dengan mitokondria. Di sini juga merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Selain daripada itu, perbedaan antara sel eukariotik dan prokariotik juga bisa dilihat dari susunan dinding selnya. Kalau pada bakteri kita mengetahui bahwa dinding sel tersusun atas senyawa peptidoglikan, sedangkan pada sel eukariotik misalnya saja pada sel tumbuhan dinding selnya itu berupa senyawa selulosa atau pada jamur itu senyawa kitin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kita mengetahui keduanya merupakan sel-sel eukariotik, tapi ternyata ketika kita membahas antara sel tumbuhan dan sel hewan ini terdapat beberapa perbedaan yang ada pada kedua sel tersebut. Yang pertama, perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan adalah pada ukurannya. Ukuran pada sel hewan itu biasanya lebih kecil dibanding sel tumbuhan. Yang kedua adalah dari ketetapan bentuk selnya. Kita bisa melihat di sini ada gambar yang saya cantumkan, yaitu gambar di bawah mikroskop merupakan jaringan epidermis dari salah satu tumbuhan, kemudian juga ada jaringan hewan. Kita bisa melihat bahwa pada sel tumbuhan bentuknya itu tetap. Kita bisa menunjukkan setiap satu selnya. Namun pada jaringan hewan yang terdiri atas berbagai macam sel hewan ini, dia memiliki bentuk yang tidak tetap sehingga sulit untuk dibedakan. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada pada kepemilikan beberapa organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja ataupun hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Yang pertama di sini kita bisa melihat di sini bahwa pada sel hewan dia memiliki salah satu organel yang disebut dengan lisosom. Lisosom ini merupakan organel yang memiliki enzim pencernaan yang dapat menghidrolisis senyawa-senyawa seperti lemak dan lainnya, sehingga lisosom ini berperan dalam pencernaan internal di dalam sel. Kemudian pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki
Pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel. Maka dari itu pada sel tumbuhan ini dia bersifat kaku dan tetap karena dia memiliki dinding sel. Nah, selanjutnya kepemilikan organel yang hanya ada pada sel hewan berikutnya adalah organel sentriol atau sentrosom. Nah, sentriol atau sentrosom ini berperan dalam pembelahan sel. Ketika pembelahan sel terjadi, dia membutuhkan arah kutub yang jelas. Pada sel tumbuhan dia berbentuk tetap sehingga arah kutubnya itu sudah jelas. Di sini sentrosom tidak dibutuhkan, namun karena sel hewan itu tidak tetap bentuknya sehingga arah kutub pembelahan harus jelas, maka sentriol atau sentrosom ini berperan dalam mengarahkan kutub pembelahan sel. Selanjutnya, organel yang terdapat pada sel tumbuhan adalah plastida. Plastida ini merupakan suatu kantung yang berisi senyawa. Salah satu plastida yang kita kenal adalah kloroplas. Nah, kloroplas berasal dari kata kloro dari kata klorofil, plus dari kata plastida yang berarti kantung, berarti kantung yang berisi senyawa pigmen hijau yang kita sebut dengan klorofil. Kloroplas merupakan organel yang berisi klorofil di mana dia menjadi tempat terjadinya fotosintesis pada sel tumbuhan. Sel hewan tidak memerlukan kloroplas. Salah satu contoh dari plastida sendiri yang ada pada sel tumbuhan adalah amiloplas. Nah, amiloplas ini merupakan kantung yang berisi zat pati atau amilum hasil dari fotosintesis. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada organel yang ada pada sel tumbuhan namun tidak ada pada sel hewan adalah vakuola. Jadi vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan ini berukuran sangat besar, sedangkan pada sel hewan ini tidak ditemukan vakuola. Nah, adapun apabila ditemukan vakuola pada sel hewan itu bentuknya juga sangat kecil. Selanjutnya materi yang akan kita bahas ialah mengenai komponen-komponen penyusun senyawa yang terdapat dalam sel. Nah, kita tahu bahwa sel itu melakukan suatu aktivitas kehidupan, maka dia juga ditunjang oleh berbagai macam senyawa penyusunnya. Yang pertama senyawa penyusunnya ialah senyawa organik, yakni yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat ada asam nukleat berupa DNA atau RNA. Dan yang terakhir komponen yang paling penting yang ada pada sel itu ialah air. Baik, sekian materi yang kita bahas mengenai sel, mengenai sejarah sel, mengenai berbagai macam perbedaan antara sel dan komponen sel. Selanjutnya kita akan membahas organel-organel sel di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.